Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amal dengan NIM A221229096. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu BLAST dan bagaimana cara memBLAST suatu sequence DNA. Nah, sebelum kita melakukan BLAST, yang pertama itu kita harus tahu apa itu BLAST. Nah, BLAST itu merupakan singkatan dari Basic Local Enlargement Search Tool. Nah, yang dimana BLAST ini adalah suatu program dan juga algoritma yang bisa kita gunakan eh, untuk mencari sequence dari database yang mirip dengan sequence yang kita miliki. Nah, BLAST ini digunakan ketika kita ingin mengetahui DNA yang kita miliki ini eh, misal pada saat kita melakukan isolasi DNA, tetapi kita tidak tahu bahwa DNA ini masuk ke dalam gen apa dan juga spesies mana, maka dengan melakukan isolasi DNA dan urutan DNA-nya sudah kita ketahui dan kemudian kita melakukan BLAST. Nah, dengan itu kita akan tahu bahwa DNA yang kita punya ini termasuk ke dalam gen apa dan juga termasuk spesies mana. Nah, selain itu juga BLAST juga bisa digunakan ketika kita telah melakukan isolasi DNA dari spesies tertentu. Eh, dan kita ingin memastikan bahwa apakah benar atau tidak gen yang diisolasi ini adalah gen A. Eh, dan selain itu, BLAST juga bisa kita pakai ketika kita ingin mempelajari hubungan atau kekerabatan antar gen maupun antar spesies. Nah, adapun cara untuk menggunakan BLAST itu, yang pertama kita buka eh, halaman Google, terus kita ketik BLAST. Nah, setelah itu akan tampil halaman seperti ini. Nah, pada halaman ini kita eh, klik pada bagian paling atas itu ada BLAST Local Enlargement Search Tool. Eh, maaf ya Bang, Basic Local Enlargement Search Tool. Kita klik. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, ini pada menu BLAST ini terdapat 4 menu. Nah, yang pertama itu ada menu Nucleotide BLAST. Nah, yang dimana Nucleotide BLAST ini digunakan ketika kita ingin memblast suatu nukleotida, maka kita bisa memilih menu ini, Nucleotide BLAST. Nah, selanjutnya ada Protein BLAST. Nah, Protein BLAST ini ketika kita ingin memblast suatu protein, maka kita bisa memilih menu Protein BLAST ini. Nah, terus selanjutnya ada Blast X. Nah, pada Blast X ini ketika kita ingin memasukkan blast hasil hasil translasi nukleotida yang kita miliki dengan dasar database protein, maka kita bisa memilih menu pada Blast X. Nah, begitupun pada T-BLAST-TN. Nah, T-BLAST-TN ini ketika kita ingin melakukan blast protein yang kita miliki dan kita ingin bandingkan dengan database translasi nukleotida, maka kita dapat memilih menu ini, menu T-BLAST-TN. Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana memblast suatu nukleotida dan juga melakukan blast X. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan blast pada nukleotida. Kita klik, nah tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu akan muncul format scape seperti ini dan terdapat tulisan Enter Query Sequence. Nah,
query sequence ini terdapat kolom yang dimana ini kita bisa mengcopy eh, nukleotida yang kita punya. Dan pada bagian upload file ini kita bisa mengupload file nukleotida. Nah, pada video ini saya akan menggunakan cara pertama yaitu dengan mengcopy nukleotida yang saya tidak tahu nukleotida ini berasal dari gen mana. Nah, itu nukleotidanya kita copy. Setelah kita copy, kita tempel. Maaf, kita copy nukleotidanya. Ctrl C. Habis itu kita copy di sini, Ctrl V. Nah, ini sudah saya copy nukleotidanya. Karena saya sudah copy, jadi kita tidak usah untuk upload file pada bagian ini. Nah, setelah itu, ini pada bagian job title, itu opsional. Bisa diisi, bisa juga tidak. Nah, kita scroll. Nah, pada bagian ini terdapat program selection. Nah, pada bagian program selection ini terdapat tiga. Ada highly similar sequence. Nah, highly similar sequence ini eh, agar supaya hasil yang kita dapatkan itu mirip. Miripnya itu sangat erat dengan sequence. Nah, terus ada bagian more dissimilar sequence. Nah, bagian more dissimilar sequence ini hasil yang didapatkan itu renggang dengan sequence yang kita miliki. Nah, yang terakhir itu ada somewhat similar sequence. Nah, somewhat similar sequence itu hasilnya lebih renggang lagi dari sequence yang kita miliki. Nah, habis itu kita klik ini highly similar sequence dan kita klik blast. Nah, ini kita tunggu. Nah, jadi nukleotida yang kita ajukan itu akan dibandingkan dengan nukleotida yang ada di database GenBank ini dengan cara keseluruhan. Nah, pada GenBank ini terdapat ribuan bahkan ratusan ribu nukleotida yang ada di database dan kemudian akan dibandingkan dengan nukleotida yang kita ajukan tadi. Nah, pada bagian ini terdapat molekul type. Nah, molekul type ini adalah tipe molekul yang kita bahas tadi itu ada DNA dengan panjang eh, 1728 pasangan basa. Nah, kita scroll ini hasil yang kita bahas tadi itu seperti ini. Nah, nah, pada bagian ini terdapat bagian description. Nah, bagian description ini merupakan eh, hasil blast yang kita lakukan tadi. Ada Homo sapiens, yang dimana nukleotida yang kita blast tadi itu berasal dari Homo sapiens atau manusia. Nah, selain itu terdapat scientific name. Nah, scientific name ini merupakan nama ilmiah dari nukleotida yang kita bahas. Nah, ini ada nama ilmiahnya Homo sapiens, nama ilmiah dari manusia, terus ada max score, terus ada total scores, dan ini ada query cover. Nah, query cover ini adalah untuk melihat apakah sequence yang kita ajukan memiliki kekerabatan yang dekat atau jauh dengan sequence yang ada di database ini. Nah, apabila persen dari query cover ini makin tinggi, maka sequence yang kita ajukan tadi memiliki kemiripan dengan sequence yang ada di database ini. Eh, Nah, selanjutnya itu ada e-value. Nah, e-value ini adalah nilai signifikansi. Nah, jadi seberapa besar kemungkinan kita mendapatkan
sequence yang kita masukkan tadi ke sequence yang ada di database. Nah, jika nilai e-value-nya ini makin kecil, maka sequence tersebut bisa kita katakan mirip atau berkerabat dengan sequence yang kita masukkan. Nah, terus ada Parks Eden, terus ada access len, dan ada yang terakhir ada excision. Nah, excision ini merupakan tanda pengenal dari nukleotida yang ada di bagian ini, Parks Eden, atau tanda pengenal dari nukleotida ini, nukleotida yang kita ajukan tadi. Nah, setelah ketika kita klik excision ini, akan muncul halaman seperti ini. Nih, akan muncul halaman seperti ini. Nah, setelah itu kita kembali. Nah, selain dari description, ada juga graphic summary. Nah, graphic summary ini eh, ketika hasil yang kita dapatkan ini semakin merah, maka semakin mirip sequence yang kita punya. Nah, ini jika hasilnya semakin merah itu, maka hasilnya itu semakin mirip. Nah, selain graphic summary, terdapat juga alignment. Nah, alignment ini merupakan jajaran. Nah, jajaran ini jajaran query satu ini merupakan nih, query satu merupakan urutan bahasa yang kita punya dan dijajarkan oleh ini subjek dan dijajarkan oleh subjek. Subjek ini, nah dijajarkan oleh subjek ini. Nah, subjek ini merupakan database bahasa nitrogen yang ada di GenBank ini. Nah, ketika ini ada garis lurusnya itu artinya eh, artinya eh, eh, nukleotida atau pasangan basa ini match atau eh, mirip. Nah, ketika tidak terdapat garis-garis lurus seperti ini, garis-garis lurus seperti ini, jika tidak terdapat garis-garis lurus seperti ini, tidak terdapat garis lurus, maka dapat dikatakan itu tidak match eh, atau berarti ada celah pada pasangan basa ini. Terus ini semua jajarannya. Selain ada description, graphic summary, dan alignment, terdapat juga taksonomi. Nah, taksonomi ini adalah menggambarkan kekerabatan berdasarkan kemiripan dari sequence. Nah, untuk melihatnya itu di sini terdapat tulisan other reports. Nah, di bagian reports ini kita bisa mengklik distance tree of result. Kita klik, maka hasilnya akan seperti ini. Nih, taksonomi. Nah, eh, setelah itu eh, untuk melakukan untuk melakukan Black X, nah pada hasil blast nukleotida itu kita tahu bahwa yang memiliki kemiripan sequence yang kita ajukan itu adalah sequence yang paling atas karena memiliki nilai query cover itu 100% dan e-value-nya itu 0,0%. Nah,
bagian extraction ini kita tekan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini dengan lokus Deki 126303 dengan panjang 5138 Besper. Nah, untuk melakukan blast X itu kita copy pada bagian ini. Kita copy, Ctrl C. Setelah itu kita kembali ke halaman beranda pada eh, blast ini. Kita klik pada blast X. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada format blast X ini tidak jauh berbeda dengan format dari blast nukleotida yang kita lakukan tadi. Nah, ini pada blast X juga terdapat enter query sequence di mana kita bisa eh, mengcopy eh, nukleot mengcopy dari nukleotida tadi. Hasil mengcopy hasil blast kita tadi dengan mengklik Ctrl V. Nah, ini pada bagian upload file kita lewati karena kita sudah mengcopy hasil blast nukleotida kita tadi, jadi kita lewati. Dan pada bagian job title itu adalah eh, opsional, bisa diisi, bisa juga tidak. Nah, setelah itu kita klik blast. Nah, eh, pada bagian ini kita sisa tunggu hasil dari blastnya. Kita sisa tunggu hasil dari blast. Eh, nah, setelah hasil dari Blast X keluar, nah formatnya itu tidak jauh beda dari Blast nukleotida yang kita lakukan tadi. Nah, di sini juga terdapat eh, molekul type. Molekul type-nya itu DNA dengan panjang eh, 5138 besper atau pasangan basah. Nah, eh, berdasarkan proses blast X yang kita lakukan, terlihat bahwa pada bagian deskripsi ini merupakan eh, protein. Protein-protein yang dikode oleh eh, gen protein-protein yang dikode oleh gen yang kita bahas tadi. Nah, ini terdapat nama proteinnya. Nih. Nah, tampilannya sama, terdapat scientific name, max score, total score, query cover, e-value, perfect ident, access line, dan exception. Nah, ini pada bagian exception kita klik. Nah, ini terdapat nama eh, terdapat nama protein yang dikode oleh eh, gen yang kita belas tadi itu ada hemoglobin subunit beta isofrom X1. Nih, ada dengan ini tampilannya seperti ini. Terdapat protein. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa hemoglobin subunit beta isofrom X1 itu adalah salah satu dari rantai beta globin yang merupakan subunit penyusun dari protein hemoglobin. Nah, subunit dari eh, hemoglobin ini eh, subunit dari beta isofrom ini terletak pada kromosom 11 manusia dan berfungsi untuk membantu membentuk molekul hemoglobin dewasa atau HbA yang berperan dalam pengangkutan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh kembali ke paru-paru. Nah, eh, sebagian sebagai bagian dari hemoglobin. Nah, hemoglobin subunit beta isofrom X1 ini berinteraksi dengan rantai alfa globin untuk membentuk struktur kuartener hemoglobin. Nah, baik, mungkin itu saja video penjelasan mengenai cara memblas nukleotida dan cara blast X. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.